Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Mardika, Stambuk M51 18077, Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua teknik representatif yang biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknik pertama yang akan saya jelaskan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Definisi lain dari pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, serta estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Kelebihan dari teknik pohon keputusan adalah: satu, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kelemahan dari pohon keputusan adalah: satu, terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan banyak kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Dua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Tiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Teknik representatif yang kedua adalah model makro. Model makro adalah suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan variabel tersebut di waktu lampau. Model rantai Markov sendiri dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, A. Markov, pada tahun 1906. Pada umumnya, riset operasional bertujuan untuk mengambil keputusan yang optimal atas suatu permasalahan. Ciri-ciri proses Markov. Probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya, dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Konsep dasar dari analisis Markov adalah state dari sistem atau state transisi. Sifat dari proses ini adalah apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Atau dengan kata lain, rantai Markov adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang. Itulah pengertian dari dua teknik representatif yang biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.